Selamat datang di Pesan Semesta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pergeseran energi yang lembut namun tak terbantahkan, yang mulai bergerak sejak pertengahan tahun ini. Bukan tentang kebetulan, melainkan tentang panggilan jiwa yang mulai terdengar samar di sela-sela kesibukan kalian. Ada 6 zodiak yang akan merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Bukan perubahan yang mengguncang dengan keras, melainkan transformasi yang mengalir seperti air sungai di musim hujan. Saya sedang meraba kartu demi kartu di hadapan saya, mencoba menangkap bisikan semesta yang paling halus untuk kalian. Dan satu hal yang saya yakini, ramalan ini hanyalah sebuah refleksi, bukan kepastian. Keenam zodiak yang akan saya sebutkan nanti sedang berada di ambang pintu sebuah babak baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar nasib baik atau buruk, melainkan sebuah pembalikan arah yang membuat kalian tidak akan pernah kembali menjadi versi lama dari diri kalian sendiri. Saat saya sedang mengacak kartu dengan penuh penghormatan, terasa ada energi yang melompat dari tumpukan ini. Penasaran apakah kalian termasuk di dalamnya? Penasaran seperti apa bentuk perubahan yang menanti? Mari kita buka kartu pertama bersama-sama. Kartu pertama, Asmara Ace of Swords. Kartu Ace of Swords adalah simbol kejernihan pikiran, kebenaran yang terungkap, dan terobosan mental. Dalam asmara, kartu ini berbicara tentang momen ketika kabut keraguan mulai sirna, dan kalian akhirnya bisa melihat realita dengan mata hati yang jernih. Mulai pertengahan tahun ini, energi cinta bergerak lembut untuk kalian berenam. Bagi yang selama ini merasa lelah dengan ketidakpastian, akan ada sosok yang datang tanpa diduga membawa ketenangan yang sebenarnya selama ini kalian rindukan. Bukan melalui kata-kata manis, melainkan melalui kehadiran yang membawa kejelasan. Hubungan yang sempat renggang mulai menemukan kembali iramanya karena komunikasi yang tersendat kini digantikan oleh pemahaman diam-diam yang mendalam. Tidak ada lagi teka-teki yang menguras energi. Ada keputusan tegas yang lahir dari kesadaran penuh. Untuk kalian yang sendiri, kartu ini adalah tanda bahwa kalian tidak perlu lagi memaksakan cinta yang salah. Orang yang tepat akan datang bukan saat kalian sibuk mencarinya, tapi saat pikiran kalian sudah jernih dan hati kalian sudah siap menerima ketulusan. Ace of Swords mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah membingungkan. Ia datang seperti cahaya di pagi hari. Dan bagi kalian Cancer serta Pisces yang sering tenggelam dalam perasaan, kartu ini mengingatkan bahwa intuisi kalian akurat asal tidak dicampuri kekhawatiran berlebihan. Untuk Gemini dan Scorpio, ini saatnya bicara terus terang tanpa menyembunyikan luka lama. Untuk Capricorn dan Taurus, ini adalah panggilan untuk membuka tembok pelindung hati dan membiarkan seseorang benar-benar melihat kelembutan kalian. Kartu kedua, Career, Eight of Swords. Kartu Eight of Swords sering digambarkan sebagai sosok yang terikat dan tertutup, namun sebenarnya ia membawa pesan mendalam tentang belenggu pikiran. Dalam karier, kartu ini menegaskan bahwa satu-satunya penghalang terbesar kalian selama ini bukanlah situasi eksternal, melainkan keyakinan kalian sendiri bahwa kalian tidak bisa keluar. Pertengahan tahun menjadi titik balik yang lembut namun kuat. Pekerjaan yang terasa membosankan atau jalan di tempat tidak akan berubah karena keajaiban, tetapi karena kalian berhenti meyakini bahwa tidak ada pilihan lain. Ada saatnya kalian sadar bahwa tangan dan kaki kalian sebenarnya bebas, hanya pikiran kalian yang menciptakan jeruji. Untuk kalian Capricorn yang terbiasa dengan rencana matang, Eight of Swords datang mengingatkan bahwa terlalu banyak memikirkan risiko justru membuat kalian diam di tempat. Untuk Taurus yang mencintai kenyamanan, kartu ini adalah bisikan lembut bahwa zona nyaman kadang adalah sangkar paling nyaman namun paling membatasi. Bagi Gemini, kegelisahan kalian akan berbagai pilihan sebenarnya bukan masalah, selama kalian berani memilih satu dan bertanggung jawab. Scorpio, kartu ini mengajak kalian melepaskan kendali berlebihan dan percaya bahwa langkah kecil tanpa kepastian penuh pun layak dicoba. Sementara Cancer dan Pisces yang sering merasa tidak cukup kuat, inilah saatnya kalian sadar bahwa kelembutan adalah kekuatan, dan kalian lebih tangguh dari yang kalian kira. Lepaskan satu persatu tali ketakutan itu. Peluang baru, tawaran tak terduga, atau keberanian memulai usaha sendiri akan muncul bukan setelah kalian sempurna, tetapi setelah kalian berani bergerak meski gemetar. Kartu ketiga, keuangan, King of Wands.
Kartu King of Wands adalah sosok pemimpin yang berapi-api, penuh visi, dan memiliki keberanian untuk mengambil tindakan nyata. Dalam keuangan, kartu ini membawa energi kepemimpinan yang tenang namun kuat. Enam zodiak ini akan merasakan perubahan signifikan dalam aliran keuangan mulai pertengahan tahun, bukan karena keberuntungan buta, tetapi karena kalian mulai berani memimpin arus kehidupan finansial kalian sendiri. Rezeki tidak meledak-ledak seperti kembang api, tetapi hadir seperti api unggun yang hangat dan terus menyala. Dari kerja keras yang akhirnya dihargai, dari ide lama yang kalian berani eksekusi, atau dari bantuan tak terduga yang datang karena kalian dulu tidak pelit berbagi. Untuk kalian Capricorn, King of Wands mengingatkan bahwa tidak apa-apa sesekali mengambil risiko yang diperhitungkan, karena kalian sudah terlalu lama hanya menabung tanpa menikmati hasilnya. Taurus yang biasanya hati-hati, kartu ini mengajak kalian berinvestasi pada hal yang benar-benar kalian cintai. Bagi Gemini, energi raja ini cocok dengan kelincahan kalian, asalkan kalian fokus pada satu sumber pemasukan dulu sebelum melebarkan sayap. Scorpio memiliki naluri bisnis yang tajam dan kartu ini meminta kalian mempercayai insting itu lebih kuat. Sementara Cancer dan Pisces yang sering merasa tidak pantas mendapat kelimpahan, inilah saatnya kalian berhenti merasa bersalah karena hidup berkecukupan. King of Wands mengajarkan bahwa seorang raja tidak hanya menerima, tetapi juga memberi dengan percaya diri. Setiap pemasukan yang datang adalah undangan untuk kalian percaya bahwa kalian memang layak. Sekarang, setelah api kepemimpinan finansial menyala, mari kita buka kartu keempat untuk melihat bagaimana peruntungan berpihak pada kalian. Kartu keempat, peruntungan, Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles adalah tentang keseimbangan memberi dan menerima. Dalam peruntungan, ia mengajarkan bahwa keberuntungan sejati bukanlah tentang mendapatkan sebanyak mungkin, tetapi tentang menjadi bagian dari aliran kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Mulai pertengahan tahun, keberuntungan tidak lagi datang dengan suara keras, melainkan seperti bisikan lembut di telinga. Kalian akan sering berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, bukan karena kebetulan kosong, tetapi karena kalian secara sadar mulai membuka tangan untuk memberi dan dengan lapang menerima. Hal-hal sederhana seperti bertemu orang yang membawa ide baru atau mendapat informasi berharga dari percakapan santai menjadi pintu rezeki yang tak terduga. Untuk kalian Taurus dan Capricorn yang cenderung menyimpan semuanya sendiri, kartu ini mengingatkan bahwa memberi dengan tulus akan mengembalikan keberuntungan berlipat. Bagi Gemini dan Scorpio, kepekaan kalian terhadap peluang akan meningkat tajam asalkan kalian tidak hitung-hitungan dalam berbagi. Sedangkan Cancer dan Pisces yang dermawan hingga sering lupa diri, Six of Pentacles mengajarkan bahwa menerima dengan anggun juga adalah bentuk kebijaksanaan. Mimpi-mimpi lama yang sempat terkubur mulai terlihat nyata, bukan karena sihir, tetapi karena kalian berhenti memisahkan diri dari aliran kehidupan sosial. Setiap kebaikan kecil yang kalian tebar akan kembali di saat yang tidak kalian duga. Sekarang, setelah kita memahami ritme memberi dan menerima dalam peruntungan, mari kita buka kartu terakhir yang membahas fondasi paling mendasar, yaitu kesehatan kalian. Kartu kelima, kesehatan, death. Kartu death mungkin terdengar menakutkan, namun dalam dunia tarot ia adalah kartu transisi yang paling membebaskan. Ia tidak pernah berbicara tentang kematian fisik, melainkan tentang berakhirnya sebuah fase yang sudah tidak lagi relevan. Dalam kesehatan, kartu ini membawa pesan mendalam tentang pelepasan. Di tengah perubahan besar dalam asmara, karier, keuangan, dan peruntungan, kesehatan menjadi fondasi yang paling diperhatikan. Mulai pertengahan tahun, enam zodiak ini akan lebih sadar akan pentingnya istirahat dan makan yang baik. Tetapi lebih dari itu, kalian akan belajar melepaskan pola-pola lama yang merusak tubuh dan pikiran. Energi tubuh tidak lagi mudah habis oleh aktivitas sehari-hari karena kalian berhenti memaksakan diri melebihi batas. Pikiran yang dulu sering overthinking mulai tenang dengan sendirinya, seiring dengan kalian melepaskan kebiasaan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Untuk kalian Capricorn yang terbiasa memaksakan diri bekerja tanpa jeda, kartu Death mengajak kalian berduka atas kebiasaan lama yang merusak itu dan menyambut ritme baru yang lebih lembut. Taurus yang sulit berubah, inilah saatnya melepaskan makanan atau gaya hidup yang sudah lama tidak nyaman. Gemini yang pikirannya tak pernah diam,
Kartu ini mengajak kalian mati terhadap kecemasan berlebihan dan lahir kembali dalam ketenangan. Scorpio yang menekan emosi, Death adalah kartu yang kalian butuhkan untuk membiarkan luka lama keluar agar tubuh tidak ikut sakit. Cancer dan Pisces yang terlalu sensitif, pelepasan ini akan terasa seperti beban ribuan tahun terangkat dari bahu kalian. Bahkan masalah kesehatan lama perlahan membaik tanpa terapi berat karena akarnya sudah kalian lepaskan. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan suasana hati lebih stabil sepanjang hari. Demikianlah pembacaan untuk 6 zodiak terpilih melewati 5 kartu yang telah kita buka bersama. Asmara yang jernih dari Ace of Swords, belenggu yang terlepas di karier lewat Eight of Swords, api kepemimpinan finansial dari King of Wands, keseimbangan memberi menerima di Six of Pentacles, serta transformasi mendalam dari kartu Death untuk kesehatan kalian.